semuanya, saya pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang bisnis yang beretika. Apa sih bisnis yang beretika itu? Jadi, bisnis yang beretika adalah praktik bisnis yang mematuhi prinsip-prinsip moral dan hukum yang berlaku, serta bertindak dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Ini mencakup beberapa aspek penting seperti yang pertama, kejujuran dan transparansi. Kejujuran dan transparansi itu menyampaikan informasi secara jujur dan transparan kepada semua pihak yang termasuk pelanggaran, karyawan, dan pemegang saham. Yang kedua, yaitu keadilan. Jadi, keadilan itu memperlakukan semua pihak dengan adil tanpa diskriminasi, baik dalam proses rekrutmen, penetapan harga, maupun hubungan kerja. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab sosial. Jadi, tanggung jawab sosial itu melakukan praktik bisnis yang berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan, seperti menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung inisiatif sosial. Yang keempat, yaitu menghormati hukum dan legislasi. Jadi, mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan bisnis, termasuk undang-undang keterkerjaan, perlindungan konsumen, dan aturan perdagangan. Yang kelima, yang terakhir, kesejahteraan karyawan. Jadi, kesejahteraan karyawan ini memastikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan kondisi kerja yang aman, upah yang adil, dan kesempatan yang berkembang. Nah, dengan ini menerapkan prinsip-prinsip ini, bisnis tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun reputasi yang baik dan menciptakan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap perusahaan, dan sebaliknya, perusahaan juga mempengaruhi mereka. Pemangku kepentingan utama meliputi beberapa. Yang pertama, pemegang saham. Investor yang memiliki saham di perusahaan dan mengharap keuntungan dan investasinya. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan yaitu individu yang bekerja di perusahaan dan bergantung pada perusahaan untuk pendapatan dan kesejahteraan. Yang ketiga, pelanggan, yaitu pihak yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan. Yang keempat itu pemasok, pihak yang menyediakan bahan baku atau layanan yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. Kemudian di materi yang ketiga adalah globalisasi dan etika bisnis. Globalisasi adalah proses integrasi, interaksi antara orang, perusahaan, dan pemerintah dari berbagai negara yang didorong oleh perdagangan internasional, investasi, dan teknologi informasi. Globalisasi telah memperluas pasar, mempercepat pertukaran budaya, dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia. Kemudian, etika bisnis dalam konteks globalisasi adalah prinsip dan moral serta standar yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan operasi mereka di berbagai negara. Ini mencakup yang pertama, kepatuhan terhadap hukum, mematuhi undang-undang dan peraturan di setiap negara tempat mereka beroperasi. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia, menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk kondisi kerja yang layak dan bebas diskriminasi. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab sosial, berkontribusi positif pada masyarakat lokal, termasuk inisiatif lingkungan dan sosial. Yang keempat, transparansi, menyediakan informasi yang jelas dan jujur tentang operasi perusahaan dan dampaknya. Kemudian yang kelima, praktik bisnis adil, yaitu menghindari korupsi dan praktik bisnis yang merugikan pihak yang lain. Mengintegrasikan etika dalam operasi global, membantu perusahaan membangun reputasi yang baik, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, dan memastikan operasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Etika teleologi, konsekuensialisme, utilitarianisme. Teori ini berfokus pada hasil tindakan dan menyatakan bahwa tindakan yang paling baik adalah yang menghasilkan manfaat
terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Relevansinya terletak pada pengambilan keputusan dalam kebijakan publik dan bisnis, di mana dampak keputusan terhadap kesejahteraan masyarakat harus dipertimbangkan. Yang kedua ada etika deontologi. Kantianisme. Teori ini menekankan bahwa tindakan harus didasari pada kewajiban moral dan prinsip universal, bukan pada konsekuensinya. Relevansinya dapat dilihat dalam penegakan hukum dan kebijakan perusahaan, di mana prinsip-prinsip seperti kejujuran dan hak asasi manusia. Tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility atau CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberikan kontribusi kepada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. CSR melibatkan berbagai inisiatif yang mendukung kepentingan masyarakat dan menjaga keseimbangan antara profitabilitas perusahaan dan manfaat sosial yang lebih luas. Contoh kegiatan CSR adalah program lingkungan seperti penanam pohon dan pengurangan emisi karbon, inisiatif pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan dan pelatihan kejuruan, praktek bisnis yang adil seperti perlakuan yang adil terhadap karyawan dan memastikan rantai pasokan bebas dari eksploitasitas. Audit kinerja sosial adalah proses evaluasi sistematis untuk menilai sejauh mana perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Audit ini melibatkan pengukuran dan penilaian terhadap berbagai aspek CSR, termasuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, memastikan perusahaan mematuhi semua regulasi yang relevan, kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, mengukur dampak positif perusahaan pada komunitas lokal dan masyarakat luas, praktik lingkungan, mengevaluasi upaya perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kondisi lingkungan, transparansi dan akuntabilitas, memastikan perusahaan menyampaikan informasi yang jujur dan akurat terkait kegiatan CSR mereka. Kesejahteraan karyawan, mengevaluasi kebijakan perusahaan terkait kesejahteraan, keselamatan, dan perkembangan karyawan. Audit kinerja sosial membantu perusahaan untuk meningkatkan praktik CSR mereka, mendeteksi area yang memerlukan perbaikan, dan memastikan bahwa mereka beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kemudian di materi yang ke-6 adalah hak dan kewajiban pemilik usaha. Hak pemiliki usaha diantaranya adalah yang pertama, mengambil keputusan, yaitu pemilik usaha memiliki hak untuk mengambil keputusan strategis mengenai arah dan kebijakan bisnisnya. Kemudian yang kedua, mengelola keuangan, yaitu berhak untuk mengelola dan menggunakan keuntungan bisnis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah mengakses informasi, yaitu memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kinerja dan kondisi bisnis. Kemudian yang keempat, memilih dan mempekerjakan karyawan, yaitu berhak memilih dan mempekerjakan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian yang kelima, mengambil keuntungan, yaitu berhak atas keuntungan yang dihasilkan dari operasi bisnis. Kemudian kewajiban pemilik usaha, yang pertama, mematuhi hukum regulasi, yaitu wajib mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk perpajakan, tenaga kerja, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, membayar pajak, yaitu bertanggung jawab untuk membayar pajak yang sesuai dengan pendapatan dan aktivitas bisnis. Kemudian yang ketiga, menyediakan lingkungan kerja yang aman, yaitu wajib memastikan tempat kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Kemudian yang keempat adalah mengelola bisnis dengan etika, yaitu menjalankan bisnis dengan integritas dan etika yang tinggi, termasuk tidak melakukan praktik korupsi. Yang kelima, menghormati hak karyawan, yaitu wajib memperlakukan karyawan dengan adil, memberikan upah yang sesuai, dan menghormati hak-hak
usaha yang memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya dengan baik dapat membangun bisnis yang berkelanjutan dan mendapatkan kepercayaan dari karyawan, pelanggan, dan masyarakat.